Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu buat setiap kebaikan dan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dan kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya yakin percaya bahwa setiap umat yang ada di tempat ini adalah umat-umat yang selalu mendekati Tuhan dalam satu minggu ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini adalah umat-umat yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun tema kita atau judul firman yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini ialah berbuah dengan lebat. Kita ketahui bahwa setiap pohon akan menghasilkan buah dan bunga atau dedaunan. Nah, saya membawa ilustrasi mengenai pohon yang menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setiap pohon akan menghasilkan ranting, daun, dan juga menghasilkan bunga dan buah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa pohon dapat menghasilkan buah atau bunga? Pastinya karena rantingnya melekat pada batangnya sehingga menghasilkan buah yang baik. Tetapi ketika rantingnya tidak menyatu lagi dari pohonnya, maka ranting itu akan menjadi kering. Rantingnya akan menjadi kering dan dedaunannya juga menjadi layu dan menjadi gugur. Satu persatu akan berjatuhan dan ranting itu menjadi rapuh dan tidak dapat digunakan lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua yang ada di tempat ini. Yohanes 15 ayat 8. Kita buka bersama-sama. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua yang ada di tempat ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yohanes 15 ayat 8 ini menceritakan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Nah, dalam ayat ini pokok anggur yang dikatakan di sini ialah Yesus. Nah, Yesus yang menjadi sumber segalanya diumpamakan menjadi sebuah pokok anggur yang benar. Nah, ranting yang dikatakan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang percaya. Kita umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Nah, setiap ranting pohon tidak akan menghasilkan buah yang lebat tanpa memiliki pokok dan akar yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita lihat tadi, jika ranting sudah terpisah dari batangnya, maka ranting ini akan menjadi layu, kering dan tidak dapat digunakan lagi. Seperti dikatakan di sini bahwa ranting itu tidak akan menghasilkan buah yang lebat karena tidak memiliki atau tidak menyatu lagi dengan akarnya atau batangnya. Nah, demikian setiap manusia tidak dapat berbuah atau menjadi berkat tanpa memiliki pengetahuan yang benar dan kuat kepada Allah. Nah, ranting tadi yang dikatakan adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak melekat kepada Tuhan, ketika kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak dapat menjadi apa-apa. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena sudah jelas bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, Yesus yang menjadi sumber sukacita kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perumpamaan pokok anggur yang benar ini adalah pokok yang menghasilkan buah. Di dalam setiap pohon pasti ada menghasilkan buah dan ada juga yang tidak menghasilkan buah. Penyebabnya karena satu sumber, yaitu
anggur yang benar ini, kita dapat menggambarkan atau melihat bagaimana kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Nah, dari pohon anggur yang benar ini, apa yang dapat kita ketahui atau apa yang kita dapat tarik dalam kehidupan kita yang menjadi pelajaran bagi kehidupan kita? Mari sama-sama kita belajar dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Nah, dalam Yohanes 15 ayat yang kedua ini mengatakan bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat ini mengatakan bahwa ranting yang tidak dapat digunakan lagi itu akan dipisahkan dengan ranting yang dapat digunakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ranting yang dapat digunakan ini akan diolah supaya menjadi atau dirawat supaya menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Dari buahnya seseorang dikenal. Semakin seseorang berbuah, semakin dia memiliki reputasi yang baik di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini kita sering mengalami tekanan, kita sering mengalami pencobaan, kita sering mengalami masalah. Nah, inilah yang menjadi sebuah proses dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menghasilkan buah itu. Apakah kita menjadi jemaat yang kuat dalam menghadapi situasi itu? Apakah kita menjadi orang yang ciut dalam menghadapi sebuah masalah? Kita mau menjadi dalam bagian mana? Kita yang mau menjadi ranting yang dipergunakan atau menjadi ranting yang dibuang dan tidak dipergunakan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari perumpamaan tentang pohon anggur yang benar ini, apa yang menjadi penilaian Allah terhadap pohon yang ini, pohon anggur yang benar ini? Yang pertama ialah yang menjadi penilaian Allah terhadap pohon ini ialah buah, bukan ranting. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sering sekali kita mengalami setiap permasalahan itu menjadikan kita ciut, menjadikan kita menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa ranting ini bisa menjadi kering? Ranting ini kering dan tidak bisa dipergunakan lagi karena rantingnya tidak melekat lagi pada batangnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita tidak melekat lagi dengan Tuhan, ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik lagi dengan Tuhan, maka kita akan merasa Tuhan itu jauh dari kita. Sama seperti ranting yang melekat kepada batangnya atau pohonnya, dia akan menghasilkan buah. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita tetap melekat dengan Tuhan, ketika kita menaruhkan Tuhan dalam hati kita, kita akan tetap bisa bangkit dari setiap permasalahan yang kita alami. Kita masih bisa kuat ketika menghadapi rintangan sebesar apapun itu. Ketika Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan dapat membangkitkan atau membuat kita menjadi orang yang lebih semangat lagi. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya sampai terjatuh. Tapi jika kita benar-benar melekat kepada Tuhan, sebesar apapun, seberat apapun permasalahan yang ada menimpa kita sampai jatuh, Tuhan akan ada mengangkat dan menopang tangan kita menjadi umat yang bangkit lagi di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, penilaian Allah terhadap pohon anggur yang benar ini ialah ranting tidak dapat terpisahkan dari pokoknya. Dalam Yohanes 15 ayat yang keempat mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga dengan kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak di dalam aku. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu jelas kita mengetahui bahwa setiap kita manusia ini
Memang kita menganggap bahwa kita dapat melakukan segala sesuatunya. Kita merasa hebat. Sering kita berpikir, aku bisa kok melakukan ini, aku bisa kok hidup sendiri. Tapi itu adalah pemikiran-pemikiran yang sombong di hadapan Tuhan. Karena bahwa sesungguhnya kita itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sudah jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah segalanya bagi setiap kita. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan yang memberikan sukacita, bahkan Tuhan yang menjadi penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Seperti yang di dalam kitab Yohanes ini mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku. Tuhan mengajak kita bahwa kita itu harus tinggal di dalam Tuhan. Dan di saat kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan juga tinggal di dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka kita juga akan bisa berbuah. Berbuah di sini artinya ya Bapak Ibu, kita menghasilkan buah atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki hubungan yang benar atau melekat dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang baik dan lebat. Maka seluruh energi ilahi, potensi dan bakat akan dicurahkan kepada kita. Sangat jelas ya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruhkan Tuhan atas segala setiap perbuatan yang kita lakukan, maka Tuhan yang akan berkehendak atas setiap perencanaan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita yang benar-benar memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan merencanakan segala sesuatu yang kita rancangkan. Tuhan yang akan melakukan setiap rancangan-rancangan kepada kita. Rancangan dalam keluarga kita, rancangan dalam pendidikan kita bagi setiap anak muda, bagi setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Jika kita memiliki hubungan yang benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Memang kita sering berencana seperti ini Tuhan. Tetapi jika kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan dan Tuhan tidak menyetujui apa yang ingin kita lakukan, apakah itu benar-benar terjadi? Mungkin saja tidak. Kalau Tuhan tidak berkehendak dan Tuhan tidak ingin kita melakukannya, maka apapun yang setiap kita rencanakan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, setiap apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita lakukan atau kita berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang melakukan dan merencanakan seturut dengan keinginannya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya kita bisa seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi buah atau menghasilkan buah yang lebat, yaitu kita bisa menjadi berkat. Kita harus bisa menjadi ranting yang benar, ranting yang dapat digunakan dan ranting yang dapat menghasilkan buah. Menghasilkan buah di sini itu kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menjadi berkat bagi yang di sekeliling kita. Kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita bisa menjadi berkat bagi dunia lingkungan pekerjaan kita, dan pastinya kita bisa menjadi orang-orang atau umat yang dikasihi Tuhan atau orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini bisa menjadi firman yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita dan bisa sama-sama kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita tutup Alkitab kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang telah kami dengarkan bisa Tuhan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi ranting yang menghasilkan buah melalui setiap sikap dan perilaku kami.